Selamat datang kembali di channel DC Indonesia. Dapatkan update terbaru mengenai pembahasan komik DC. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita Aquaman The Others yang berlangsung di serialnya Aquaman volume ke-7. Setelah teman-teman mengikuti cerita sebelumnya, saatnya kita melihat apa yang akan terjadi dengan Aquaman dan tim The Others-nya untuk mengejar Black Manta yang terakhir kita ketahui berhasil melarikan diri dengan Globe of Transportation ke tempatnya Dr. Shin. Ikuti cerita ini selengkapnya dan selamat menonton. 6 tahun yang lalu, Aquaman dan The Others sedang mengunjungi makam Raja Atlantis yang pertama. Menurut penjelasannya si Aquaman, Raja Atlantis itu disebut The Dead King karena tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Dead King lah yang sebenarnya membangun peradaban Atlantis kuno dan menyimpan beberapa peralatan senjata peninggalan kuno miliknya. Atas dasar itulah sebenarnya Black Manta mengincar senjata peninggalan Atlantis untuk tujuannya menguasai Atlantis, yang sebenarnya incarannya itu adalah dapat menemukan tombak yang disebut Atlantis Scepter, di mana Dead King meninggal saat tenggelamnya Atlantis ketika dia mencari istri dan anak-anaknya yang akhirnya tidak dia temukan. Berpindah ke masa sekarang, saat ini di mana Aquaman kehilangan Black Manta yang berhasil kabur ke tempatnya Dr. Shin. Dia bertanya kemana perginya Black Manta. Tiba-tiba operatif muncul dan menghampiri Aquaman, Yakwara, dan Prisoner, di mana operatif ini menyatakan dia tahu di mana keberadaan Black Manta. Sementara itu di tempat kediamannya Dr. Shin, Mera sedang bertempur melawan Black Manta yang niatnya hanya untuk menculik Dr. Shin dan tidak ada urusannya dengan Mera. Dalam serangannya itu, Black Manta sempat membuatnya pingsan dengan kejutan listrik bioelektrik, sehingga membuatnya mudah untuk membawa Dr. Shin bersamanya dan mereka pun berteleportasi. Berpindah ke Aquaman dan yang lainnya, mereka berkumpul kembali di pesawat operatif The Living Room yang juga sebagai markas The Others untuk melakukan pertemuan, di mana pada kesempatan ini operatif menunjukkan kepada mereka selembar peta yang dia temukan dari rumah persembunyian Manta yang ada di Oslo. Dia percaya yang sebenarnya Black Manta ingin kembali ke makam Dead King, mengira ada relik ke-7 yang tersembunyi di dalamnya. Aquaman pun berpikir sekutu Black Manta percaya bahwa peninggalan ke-7 tersebut adalah sebuah senjata yang lebih kuat dari Trisulanya. Tiba-tiba Vostok X memasuki pesawat operatif. Begitu Vostok X bergabung kembali dengan The Others setelah 2 tahun tidak ada kabarnya yang selama ini berada di bulan, dia bertanya keberadaan Kahina. Aquaman menjawab Kahina sudah tewas dan dia meminta yang lainnya untuk tetap membuka pintu pesawat karena dia akan melompat ke lautan dan berniat untuk memburu Black Manta. Kemudian Prisoner pun menyatakan kepada Aquaman bahwa dirinya tidak peduli dengan The Others. Terlebih lagi Aquaman telah bergabung dengan Justice League dan oleh karena itulah Aquaman melupakan tim lamanya The Others. Tidak ada lagi keluarga yang ada di dekat Prisoners. Dia kehilangan keluarga, istri dan anak-anaknya. Hanya The Others lah yang sekarang dia miliki. Tapi sekarang Aquaman malah membiarkan dirinya saja yang mengurus masalah ini. Aquaman pun kemudian membantah alasan tersebut. Dia menjelaskan bahwa dirinya lah yang sebenarnya menjadi target Black Manta inginkan dan bukanlah The Others. Aquaman pun kemudian pergi meninggalkan mereka karena dia peduli pada The Others. Yakwara juga menyatakan mereka itu adalah sebuah keluarga dan apapun masalah mereka adalah urusan mereka bersama. Di saat mereka berdebat, The Operative menemukan lokasi Black Manta yang ada di sebuah perairan Pasifik. Namun perdebatan di antara mereka pun belum selesai. Apa yang disampaikan oleh Yakwara untuk berbagi bebannya itu dengan mereka, si Aquaman malah mengabaikannya dan tetap ingin melompat ke lautan, menjelaskan bahwa ini semua adalah salahnya yang telah membunuh ayahnya Black Manta. Vostok X pun mengungkapkan di saat dia dilatih untuk menjadi seorang kosmonot yang sempurna, namun semuanya sia-sia karena Uni Soviet sudah hancur.
dia pun merasa hidup yang hampa tanpa arah dan tujuan, hingga akhirnya dia bertemu dengan The Others sebagai saudaranya. Vostok X pun menjawab pertanyaan Yawara mengenai dirinya yang menghilang selama beberapa tahun terakhir, di mana sebenarnya selama ini dia berada di bulan dan menunggu kabar dari mereka untuk dapat menghubunginya. Namun tetap saja Aquaman mengabaikan apapun yang dikatakan mereka semua. Dia akhirnya terjun ke lautan. Ketika dia berenang, Aquaman sangat melaju cepat sehingga Yawara pun mengatakan kepada mereka, Aquaman tidak akan pernah mendengarkan mereka. Namun ada satu orang yang akan didengarkan Aquaman, dan orang itulah yang sekarang mereka butuhkan. Sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian. Berpindah ke Aquaman yang baru saja tiba di sebuah pulau dan melihat kapal Black Manta yang sudah tiba duluan. Dia pun menelusuri ke dalam gua dan tiba di sebuah makam. Di ruangan makam itu, dia menemukan Black Manta dan para kaki tangannya yang mencoba menemukan relik yang ketujuh. Sambil menyusup dengan cara bersembunyi, dia melihat Black Manta mencoba memaksa Dr. Shin untuk membantunya. Tapi Dr. Shin menolak mengkhianati Aquaman sekali lagi. Aquaman pun menyadari ternyata Dr. Shin selama ini tidak bekerja untuk Black Manta. Jadi pertanyaannya di sini adalah Dr. Shin bekerja untuk siapa? Nah, di saat salah satu anggota Black Manta menyatakan kepada bosnya itu ada dua relik yang dapat digunakan melakukan pelacakan posisi relik yang tersembunyi yang sedang mereka incar. Di mana kedua relik tersebut adalah Seal of Clarity dengan Globe of Transportation untuk dapat digabungkan. Setelah digabungkan, Black Manta pun berhasil membuka makam Dead King. Sementara itu, trisulanya Aquaman menjadi bersinar keemasan. Yang akhirnya Black Manta telah menemukan peninggalan terakhir milik Dead King, yaitu The Scepter of the Dead King, dan cerita pun bersambung. Nah, bagaimana cerita ini akan terjadi berikutnya? Langsung saja teman-teman berpindah ke video yang selanjutnya ya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Silahkan dicek. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video ini. Kepada yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang masih sempat membahas cerita video komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif. Semoga dipermudah dengan semua urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.